Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Apriani Hajiza Putri, mahasiswi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta tahun 2019 dengan nomor induk mahasiswa 15016 19051. Di sini saya akan membahas beberapa submateri dari mata kuliah medan elektromagnetik, yaitu muatan listrik, medan listrik, dan juga hukum Gauss. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, saya akan membahas tentang muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dibawa oleh benda sehingga benda akan mengalami gaya tolak-menolak atau tarik-menarik jika didekatkan pada benda lain yang juga bermuatan. Simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Jenis muatan listrik ada dua, muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron. Muatan listrik positif, menurut Benjamin Franklin, umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang memiliki muatan. Dan dalam hal ini, terjadi karena muatan positif itu sejenis sehingga akan bereaksi saling tolak-menolak. Muatan satu proton itu plus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Yang kedua ada muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan, maka dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut negatif. Muatan satu elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sifat muatan listrik ada tiga. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan Coulomb disimbolkan dengan C. 1 Coulomb sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E itu muatan proton, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton namun berbeda jenis. Bedanya, elektron itu min 1,6,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama, seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Di sini ada bunyi hukum Coulomb. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Maka, secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 per Q2 per R kuadrat. Sini ada keterangannya. F itu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak, satuannya Newton. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu jarak antara kedua muatan. K itu konstanta, 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Epsilon 0 itu permitivitas listrik dalam ruang hampa atau udara, itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Apabila medium muatan bukan pada medium vakum atau udara, maka besar gaya antara muatan Q1 dan Q2 akan lebih kecil. F udara atau vakum lebih kecil daripada F medium. Hal tersebut dikarenakan nilai permisivitas listrik pada medium bukan udara lebih besar. Permisivitas epsilon 0 diganti dengan epsilon, yaitu epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Dalam vakum nilai epsilon R adalah 1, sedangkan dalam udara epsilon R adalah 1,0006. Dengan demikian, gaya Coulomb dalam medium rumusnya yaitu F medium sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F medium sama dengan 1 per epsilon R dikali F vakum. Nah, di sini ada contoh soal muatan listrik. Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan Q plus 0,5 kali 10 pangkat min 6 digantungkan pada seutas tali ringan yang massanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan, benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Q aksen sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 6 yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti gambar di bawah. Jika G-nya 10 ms min 2
dan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2C, tegangan pada tali dekat pada harga dalam Newton adalah, nah kalian bisa lihat jawabannya di sini ya guys. Hasil akhirnya itu T sama dengan 0,28 Newton. Oke, yang kedua saya akan membahas tentang medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N/C, dibacanya Newton per Coulomb. Adapun arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda, sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda. Gambar di bawah ini menggambarkan garis-garis gaya listrik di sekitar benda bermuatan listrik. Nah, kalian bisa lihat guys, di sini ada gambarnya. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E besar. Kuat medan listrik dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q. Di sini ada keterangan E besar sama dengan kuat medan listrik, satuannya N per C, F itu gaya Coulomb, satuannya F, dan Q itu muatan uji, satuannya C. Arah kuat medan listrik yang dialami muatan uji bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumber. Apabila positif dan negatif maka akan tarik-menarik, namun jika jenis muatannya sama akan tolak-menolak. Nah, ini berikut ilustrasinya. Kalian bisa pause guys. Rumus medan listrik. Apabila diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q adalah F sama dengan K kali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F per Q kecil sama dengan Q dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat per Q kecil sama dengan Q kali Q besar per R kuadrat. Nah, hasilnya E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Keterangannya, E itu kuat medan listrik, Q itu muatan sumber, dan R itu jarak muatan uji dengan muatan sumber. Di sini ada contoh soal medan listrik. Dua muatan titik berjarak 5 cm terlihat seperti gambar. Bisa dilihat ya. Yang ditanya itu besar medan listrik di titik P, di titik tengah ya. Nah, jawabannya bisa kalian lihat. Itu memakai rumus yang tadi, E sama dengan K dikali Q kecil per R kuadrat. Nah, hasilnya itu bisa dilihat, bisa di pause juga. Hasil akhirnya 270 N per C. Oke, yang ketiga kita akan membahas hukum Gauss. Hukum Gauss merupakan hukum fisika lainnya yang menjelaskan keterkaitan antara muatan listrik dengan medan listrik. Hukum Gauss dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss, fisikawan teoritis dan matematikawan berkebangsaan Jerman. Medan listrik yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa muatan listrik dapat dihitung dengan mudah menggunakan hukum Coulomb. Tetapi, perhitungan menjadi lebih rumit jika yang ditentukan adalah medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Hukum Gauss menyediakan cara yang lebih mudah untuk menentukan medan listrik yang dihasilkan oleh suatu distribusi muatan listrik. Selain itu, jika diketahui medan listrik, maka hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan distribusi muatan listrik yang menghasilkan medan listrik tersebut. Berikut ini diulas konsep dan rumus hukum Gauss. Hukum Gauss didasarkan pada konsep garis-garis medan listrik yang mempunyai arah atau anak panah. Di sini ada bunyi hukum Gauss. Jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkup oleh permukaan tertutup tersebut. Di sini ada dua, garis gaya jatuh tegak lurus dan garis gaya jatuh tidak tegak lurus. Garis gaya jatuh tegak lurus itu rumusnya flux sama dengan E dikali A. Nah, keterangannya, E itu kuat medan arus listrik, A itu luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Satuannya M kuadrat. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat dia garis tegak lurus, garis normal.
Garis gaya jatuh tidak lurus. Flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Keterangannya sama seperti tadi, yang bedanya terdapat cos theta di sini. Nah, theta itu sudut antara gaya yang datang dengan garis bidang normal. Kalian bisa lihat gambar di sini. Dan juga di sini ya. Rumus hukum Gauss. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus berikut. Flux sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q besar per epsilon 0. Keterangannya sama seperti tadi. Dan Q besar itu muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup, dan epsilon 0 itu permitivitas udara. Nah, di sini ada contoh soal hukum Gauss. Di sini saya kasih 2. Jika cukup mudah kan, jika ingin membacanya bisa di pause terlebih dahulu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.